Ada kepercayaan bahwa orang-orang zaman dulu memiliki ilmu kesaktian yang bersifat supranatural, semisal mampu menghilang, dapat berpindah tempat dalam waktu seketika, dan lain-lain. Meski kepercayaan semacam itu populer di kalangan masyarakat, sepertinya kita belum pernah mendengar ada tokoh terkenal yang memiliki kemampuan-kemampuan semacam itu. Atau mungkin sebenarnya ada, tapi ilmu atau kesaktian semacam itu dirahasiakan pemiliknya, sehingga kita pun tidak tahu. Saya mengenal ilmu-ilmu kesaktian semacam itu lewat kisah-kisah zaman dulu, semisal Angling Dharma, Saur Sepuh, Tutur Tinular, dan lain-lain. Belakangan, saya mendapat cerita menarik bahwa ada orang zaman sekarang yang sepertinya memiliki ilmu kesaktian tertentu yang memungkinkannya bisa menghilang. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Hashim dan Miko adalah dua pria bertetangga. Mereka tinggal di sebuah perumahan model klaster yang dijaga satpam di pintu gerbangnya. Ketika saya mengumpulkan kisah-kisah misteri untuk reportase, saya mendapatkan cerita yang sangat menarik dari mereka. Hashim menceritakan, beberapa tahun lalu ada pencuri yang masuk ke perumahan, dan ajaibnya tidak terdeteksi oleh satpam yang berjaga di pintu gerbang perumahan. Padahal ada 2 satpam di sana yang berjaga 24 jam. Kisahnya, suatu malam Miko baru pulang bersama istrinya, setelah mendatangi acara hajatan saudara. Waktu itu sekitar pukul 11 malam, dan rata-rata orang yang tinggal di perumahan itu sudah tenang di rumahnya masing-masing. Miko memarkir mobilnya di carport, lalu ia dan istrinya keluar dari mobil. Pada waktu itulah istri Miko tanpa sengaja melihat sesosok bayangan hitam tampak mengendap-endap di atas atap rumah tetangga mereka. Ketika Miko diberitahu soal itu, ia juga ikut melihatnya, dan seketika curiga kalau bayangan hitam di atas atap itu orang jahat yang bermaksud buruk. Jadi ia lalu meminta istrinya menghubungi satpam yang berjaga di gardu depan, sementara Miko mengikuti bayangan gelap yang terus bergerak di atas atap. Perumahan tempat Miko tinggal cukup luas, dan Miko terus mengikuti bayangan hitam yang masih mengendap-endap di atas atap rumah-rumah. Bayangan hitam itu ada di atap deretan rumah yang lokasinya berada di tengah-tengah perumahan. Jadi kalaupun bayangan hitam itu nantinya turun di bagian manapun, ia akan terperangkap di dalam perumahan. Miko terus mengikuti bayangan hitam itu, dan entah sosok yang ia ikuti sadar atau tidak kalau ada orang di bawahnya yang mengamati gerak-geriknya. Ketika sedang mengikuti bayangan hitam itulah Miko bertemu Hashim yang sedang mengobrol dengan tetangga lain, bernama Gani. Miko memberitahu keberadaan bayangan hitam yang sedang diikutinya, dengan menunjuk ke atas atap rumah, dan Hashim serta Gani seketika mengikuti Miko. Sementara itu, 2 satpam yang tadi dipanggil istri Miko kini telah muncul dan ikut bergabung dengan Miko serta Hashim dan Gani. 2 satpam itu meneriaki bayangan hitam di atas genteng, dan memintanya turun. Seiring dengan itu, satu persatu orang di perumahan bermunculan, keluar dari rumah karena mendengar suara-suara di luar. Dalam waktu singkat, puluhan orang sudah keluar rumah, dan sosok hitam di atas atap seperti terjebak. Menyadari aksinya telah ketahuan banyak orang, sosok hitam itu tampak menuruni genteng di salah satu rumah, lalu meloncat turun di salah satu bagian perumahan yang relatif sepi. Orang-orang pun segera mengejar ke tempat turunnya orang itu. Orang berpakaian hitam itu telah turun dari atap rumah, dan tampak sedang berlari menuju ke suatu lorong. Para penghuni perumahan tahu bahwa lorong selebar 1,5 meter itu buntu, tidak menuju kemana-mana, dan mereka pun segera merangsek ke arah lorong tersebut, sambil yakin kalau penjahat tadi akan tertangkap. Bersama 2 satpam yang memimpin di depan, puluhan orang mendatangi lorong itu, bersiap menangkap penjahat, tapi mereka semua mendapati sesuatu yang sangat aneh. Orang yang mereka kejar seperti hilang begitu saja. Satpam dan puluhan orang di sana memeriksa setiap jengkal sudut lorong, tapi orang yang mereka kejar benar-benar tidak ada. Padahal itu lorong tunggal yang buntu. Lorong itu sebenarnya tanah sisa yang tidak terpakai,
dan selama ini hanya difungsikan sebagai tempat parkir motor untuk orang yang ada di sisi kanan kiri lorong tersebut. Jadi di lorong itu tidak ada tempat yang bisa dipakai untuk bersembunyi, karena di kanan kirinya adalah tembok rumah. Jadi kemana penjahat itu bersembunyi? Orang-orang kembali memeriksa atap-atap rumah, siapa tahu penjahat tadi kembali menaiki atap. Tapi kemanapun mereka memandang, sosok berpakaian hitam itu sama sekali tak terlihat. Padahal mereka sangat yakin kalau tempat pelarian terakhir penjahat itu di lorong yang sekarang mereka datangi, dan belum terlihat keluar lagi. Sebagian orang kemudian terpikir untuk memeriksa CCTV yang memantau perumahan tersebut. Siapa tahu CCTV dapat membantu melihat pergerakan penjahat tadi, sehingga dapat ditemukan di mana sekarang ia bersembunyi. Seorang satpam dan beberapa orang lalu menuju ke tempat jaga untuk melihat rekaman CCTV, sementara satpam satunya bersama orang-orang lain tetap di lokasi untuk berjaga-jaga kalau penjahat itu kembali muncul. Sesampai di tempat pemantauan CCTV, satpam memutar rekaman ke waktu beberapa menit sebelumnya, dan akhirnya mereka melihat dari mana serta bagaimana penjahat berpakaian hitam itu bisa masuk ke kompleks perumahan tanpa terdeteksi satpam di gerbang depan. Berdasarkan rekaman CCTV, penjahat itu tiba-tiba saja sudah ada di salah satu atap rumah. Tidak jelas ia muncul dari mana, atau naik dari mana. Rekaman CCTV hanya memperlihatkan sosok itu tiba-tiba muncul begitu saja. Kemudian, rekaman CCTV memperlihatkan penjahat berpakaian hitam itu turun dari atap, memasuki salah satu rumah yang sepertinya kosong, lalu keluar lagi dan kembali naik ke atap rumah sambil membawa sesuatu. Pada waktu itulah, Miko dan istrinya melihat sosok tersebut sedang mengendap-endap di atap rumah. Berdasarkan rekaman CCTV, pencuri itu tampak berjalan cepat di atap rumah. Tampaknya sadar kalau aksinya telah diketahui orang-orang yang berkumpul di bawah. Lalu pencuri itu melompat ke sebuah lorong, sebagaimana yang juga disaksikan orang-orang yang tadi melihatnya. Dan disinilah bagian yang paling aneh terjadi. Di layar CCTV, tampak jelas terlihat kalau pencuri berpakaian hitam itu melompat dari atap rumah, lalu mendarat di atas tanah, dan setelah itu hilang begitu saja. Satpam dan orang-orang lain yang menyaksikan rekaman CCTV tercengang melihat kenyataan itu. Rekaman CCTV kembali diputar di bagian itu, dan mereka terus menyaksikan adegan yang sama. Si pencuri melompat dari atap rumah, mendarat di tanah, lalu hilang begitu saja. Sosoknya benar-benar lenyap tanpa bekas. Merujuk pada rekaman CCTV, satpam lalu mendatangi rumah yang tadi tampak dimasuki si pencuri, untuk memeriksa keadaannya. Dan ia mendapati rumah itu memang bekas dimasuki. Pintunya tidak terkunci, sementara rumah dalam keadaan kosong tanpa ada orang. Pada waktu itu, sebagian orang di sana sempat curiga, jangan-jangan pencuri tadi adalah orang perumahan sendiri? Karena kalau ia dari luar, kemungkinan besar akan terdeteksi satpam, karena harus melewati pintu gerbang. Tapi rekaman CCTV menunjukkan sosok pencuri itu tiba-tiba saja muncul di atap rumah. Ketika diperiksa, atap rumah itu milik pasangan lansia, yang masih tertidur ketika peristiwa itu terjadi. Rekaman CCTV memang sempat mendeteksi wajah si pencuri, tapi dari kejauhan. Belakangan, rekaman itu dibawa ke seorang ahli untuk memperjelas wajah yang terekam. Setelah tampilan wajah tampak jelas, satpam maupun orang-orang di perumahan itu tidak ada yang mengenalnya. Jika orang itu adalah penduduk perumahan tersebut, mereka pasti tahu atau mengenali wajahnya. Misteri pencuri yang tiba-tiba muncul dan tiba-tiba menghilang itu akhirnya terpecahkan ketika beberapa orang di perumahan menghubungi orang pintar. Menurut orang pintar yang mereka datangi, pencuri itu kemungkinan menguasai ajian welut putih, yaitu kemampuan supranatural yang memungkinkan pemiliknya bisa lepas dari manapun atau bahkan menghilang. Menurut orang pintar tersebut, ajian welut putih adalah ilmu kuno yang diciptakan oleh Prabu Airlangga dari Kerajaan Mataram. Di zaman dulu, ilmu itu dimaksudkan untuk para mata-mata kerajaan, agar dapat memantau pihak musuh tanpa tertangkap. Belakangan,
Ada orang-orang yang menguasai ilmu itu tapi digunakan untuk hal-hal jahat, misalnya mencuri. Karena itulah menurutnya, kadang kita mendengar ada pencuri yang sudah dikejar banyak orang tapi bisa lolos begitu saja. Kemungkinan besar orang itu menguasai ajian welut putih. Salah satu orang bertanya dengan tertarik, bagaimana cara menguasai ajian welut putih? Orang pintar itu menjelaskan bahwa pertama harus menemukan guru terlebih dulu yang menguasai ilmu itu. Yang jelas, syarat menguasai ajian welut putih adalah puasa mutih selama 41 hari, dan selama itu harus bertapa di sungai setiap malam sambil membaca mantranya sebanyak 1000 kali. Setelah pelaku ilmu itu sudah menguasai ajian welut putih, ia tidak boleh makan makanan dari hewan sebangsa belut. Kemudian, yang unik, untuk dapat menghilang atau lolos dari kejaran orang, pemilik ajian welut putih tidak boleh memakai celana dalam. Karenanya, orang-orang yang memiliki ilmu ini biasanya beraksi dengan pakaian hitam-hitam, agar bagian dalam tubuhnya tidak kelihatan. Pemaparan itu dianggap mampu menjelaskan misteri pencuri yang terlihat di perumahan Hashim dan Miko, yang entah dari mana munculnya lalu hilang begitu saja. Apakah memang pencuri itu menguasai ajian welut putih atau tidak? Tentu tidak ada yang bisa memastikan. Yang jelas, sampai sekarang siapa pencuri itu tidak pernah diketahui. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.